Mr. Chatu, Mr. Chatu, Mr. Chatu. Hai, halo semuanya. Ketemu lagi dengan Mr. Chatu, sahabat peliharaan eksotik. Ya, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam, kapanpun kalian sedang menyaksikan video ini dan dimanapun kalian berada. Kalau kalian sedang mencari hewan peliharaan yang eksotis, berwajah menggemaskan, relatif tenang, dan tidak butuh lahan luas, leopard gecko adalah jawabannya. Kadal gurun asal Pakistan dan India ini punya senyuman yang khas yang bikin siapa aja jatuh hati. Tapi, meskipun mereka terkenal tangguh dan cocok untuk pemula, ada beberapa hal krusial yang penting dan wajib kalian ketahui agar gecko kalian nggak stres, mogok makan, atau bahkan sakit. Di video kali ini kita akan bedah tuntas, mulai dari penyiapan kandang, kebutuhan suhu, menu diet, hingga masalah kesehatan yang sering muncul. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Kita mulai dari poin pertama yang paling krusial, yaitu rumah bagi gecko kamu. Di alam liar, gecko itu hewan terestrial atau penghuni permukaan tanah. Jadi mereka lebih butuh lantai kandang yang luas dibanding kandang yang tinggi. Mereka nggak suka manjat-manjat, tapi ya sometimes mereka bisa juga sih manjat-manjat di atas batu atau di celah-celah batu. Kalian bisa gunakan akuarium kaca atau box plastik kontainer yang berukuran cukup, ya kira-kira sekitar 40 cm, 30 cm untuk ukuran gecko dewasa. Ingat, jangan menyatukan dua gecko jantan dalam satu kandang ya, karena mereka sangat teritorial dan pasti akan bertarung sampai terluka. Dan sayang banget kan, seperti yang kita tahu, keluarga gecko bisa memutuskan ekornya, walaupun bisa tumbuh lagi, tapi tumbuhnya nanti nggak perfecto. Selanjutnya adalah masalah alas kandang atau substrat. Ini sering jadi perdebatan. Untuk pemula, saya sangat menyarankan untuk menggunakan alas yang aman dan higienis seperti kertas koran, tisu dapur, atau karpet khusus reptil. Bisa juga pakai kertas bekas, gak masalah sih. Kemudian, hindari penggunaan pasir silika atau serutan kayu. Kenapa? Karena saat gecko berburu jangkrik, mereka bisa aja nggak sengaja menelan pasir atau substrat tersebut. Penumpukan pasir dalam perut atau impaction bisa menyumbat pencernaan dan berakibat fatal. Di dalam kandang, kamu wajib menyediain tempat sembunyi atau hiding cave. Yang pertama ada warm hide atau tempat sembunyi di area yang hangat. Yang kedua adalah cool hide di area dingin. Yang ketiga adalah humid hide atau tempat sembunyi yang lembab. Tapi ini khusus buat kalian-kalian yang rumahnya berada di daerah-daerah yang mungkin dingin atau tidak terkondisikan. Tapi kalau kalian-kalian yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya atau di kota-kota besar yang tidak lembab, kalian bisa taruh satu tempat aja yang cukup nyaman buat mereka, dan mereka akan menyamankan dirinya sendiri karena lingkungannya sudah mendukung. Nah, tempat sembunyi ini bisa juga diisi dengan substrat-substrat yang lain yang bisa melembabkan atau hal yang bisa buat mereka nyaman sesuai dengan kebutuhan mereka, terutama pada saat mereka mau shedding, ya, saat mau ganti kulit. Jadi saat itulah mereka butuh kelembapan yang lebih tinggi. Leopard gecko adalah hewan ektotermik, artinya mereka mengandalkan suhu lingkungan di luar untuk mengatur suhu tubuh mereka. Disinilah pentingnya membuat thermal gradient atau perbedaan suhu di dalam kandang. Ya, seperti yang tadi saya bilang, kalau kalian buat kandang atau rumah kalian ada tempat yang cukup dingin, maka kalian perlu membedakan suhu yang hangat dan yang dingin, karena gecko juga butuh kehangatan untuk proses cerna yang lebih baik. Kandang yang punya suhu yang terjaga antara 30 hingga 32 derajat di tempat yang hangat, kemudian bisa juga suhunya tetap dingin di kisaran 24 hingga 26 derajat Celcius. Bagaimana dengan lampunya? Nah, karena leopard gecko aktif di malam hari atau bersifat nokturnal dan juga mereka juga crepuscular, mereka sebenarnya tidak membutuhkan lampu UVB untuk
berjemur seperti halnya iguana atau bird dragon. Cahaya ruangan yang normal di siang hari udah cukup bagi mereka untuk membedakan siklus siang dan malam. Untuk kelembapan, jaga kelembapan ruangan sekitar 30-40%. Untuk kita yang di daerah tropis, sebenarnya suhu dan kelembapan udara di tempat tropis itu lebih tinggi. Tapi kalau kalian pakai substrat yang cukup kering, itu akan sangat membantu untuk menjaga kelembapannya tetap stabil. Bagian ketiga, menu makanan dan suplemen yang dibutuhkan oleh gecko kalian. Kita sekarang masuk ke bagian paling menyenangkan, yaitu memberi makan. Leopard gecko adalah insektivora murni, artinya mereka hanya benar-benar memakan serangga aja. Dan mereka akan sangat responsif dengan serangga yang masih hidup. Mereka nggak makan buah, sayur, ataupun pelet reptil. Nggak tahu ya, kalau mungkin ada yang doyan juga. Pilihan serangga terbaik yang mudah ditemukan adalah jangkrik, ulat Hongkong, atau mealworms, ulat Jerman, atau superworms untuk gecko dewasa, atau kecoa dubia yang punya nutrisi yang sangat tinggi. Berikan makanan yang ukurannya tidak lebih besar dari jarak antara kedua mata gecko, atau kira-kira setengah ukuran kepala mereka, agar mereka nggak tersedak alias keselak. Untuk jadwal makan, gecko anakan atau yang baru menetas atau hatchling yang sedang tumbuh pesat perlu diberi makan setiap hari sekitar 4-6 ekor serangga kecil, sedangkan untuk gecko dewasa kalian cukup beri makan 2-3 hari sekali dengan porsi 6-8 ekor serangga sekali makan. Hal yang sama sekali nggak boleh kalian lupakan adalah suplemen, yaitu kalsium dan multivitamin. Tanpa kalsium yang cukup, leopard gecko bisa menderita penyakit tulang metabolik atau metabolic bone disease, atau orang sering bilangnya MBD, yang membuat tulang mereka melunak dan membengkok permanen. Caranya gampang banget. Lakukan teknik dusting, yaitu dengan cara memasukkan serangga ke dalam wadah kecil, taburi bubuk kalsium murni tanpa D3 untuk harian dan kalsium dengan D3 seminggu sekali. Lalu, kocok sampai serangga memutih sebelum diberikan ke gecko kesayangan kalian. Jangan lupa, sediakan juga mangkuk air minum kecil berisi air matang atau air besi yang diganti ketika kotor. Ya, kalau mau gampang sehari sekali, atau kalian mungkin bisa cek setiap saat ketika kalian sedang buka kandang. Salah satu alasan kenapa gecko itu begitu dicintai adalah karena mereka sangat tenang saat dipegang atau dihandling. Namun, saat baru pertama kali membawa gecko pulang ke rumah, jangan langsung megang-megang ya. Biarin mereka beradaptasi dengan lingkungan barunya selama 5-7 hari sampai mereka mau makan dengan lancar. Ya, prinsipnya sih biar mereka mau makan dulu, lahap makannya baru kita pegang supaya mereka terbiasa. Saat mau megangnya, dekati dari arah depan atau samping, lalu selipkan tangan kalian dengan lembut di bawah perutnya. Jangan menyergap ya, atau mencengkeram mereka dari atas. Mereka akan kira kalian adalah predator yang mau mangsa mereka dan mau menyakiti mereka. Dan aturan emas yang paling penting, jangan pernah menarik atau mengangkat gecko pada ekornya ya. Mereka punya kemampuan ototomi, yaitu memutuskan ekornya saat merasa terancam. Meskipun ekornya bisa tumbuh lagi, bentuk ekor baru nggak akan pernah seindah ekor aslinya, dan proses ini menguras banyak energi mereka. Selain masalah penanganan, kalian juga akan sering melihat kulit gecko kalian berubah menjadi pucat dan memutih. Tenang, jangan panik, itu tandanya mereka sedang bertumbuh, atau mereka melakukan shading atau ganti kulit, tandanya mereka mulai bertambah besar. Mereka akan mengelupas dan memakan kulit mati tersebut untuk menyembunyikan jejak dari predator. Kalau di alam liar, perilaku liar itu tetap terbawa sampai sekarang. Pastikan juga herd height-nya atau kelembapan kandangnya cukup lembab untuk mereka bisa ganti kulit dengan lebih baik, dan mereka juga pasti lebih nyaman. Nah, sebagai pemilik gecko yang bertanggung jawab, kita juga harus peka terhadap kesehatan peliharaan kita. Leopard gecko yang sehat memiliki mata yang bulat, jernih, aktif bergerak saat malam, dan yang paling utama memiliki ekor yang gemuk. Ekor gecko adalah tempat penyimpanan cadangan lemak utama mereka. Jika ekornya sekurus lidi,
itu adalah tanda bahaya atau sering disebut stick tail disease akibat infeksi parasit internal. Nah, masalah kesehatan lain yang sering muncul adalah sisa kulit mati yang gagal terlepas di ujung jari kaki. Jika dibiarkan, kulit mati ini akan mengering, mengencang, dan memutus aliran darah dan menyebabkan jari kaki gecko putus atau diamputasi mandiri. Jika kalian melihat sisa kulit ini, rendam kaki gecko dengan air hangat atau air di suhu ruangan selama beberapa menit. Lalu bersihkan sisa kulit tersebut dengan menggunakan cotton bud secara perlahan. Jadi mereka tetap butuh bantuan kalau menghadapi gagal shading pada bagian ini ya. Merawat gecko sebenarnya sangat mudah dan menyenangkan, asalkan kita konsisten menjaga kebersihan kandang, memberikan makanan yang bernutrisi, serta menjaga kestabilan suhunya. Dengan perawatan yang tepat, reptil menggemaskan ini bisa menemani kalian hingga usia 10 bahkan 20 tahun loh. Cukup lama ya untuk hewan sekecil dan seimut ini. Kira-kira serangga apa nih yang jadi makanan favorit gecko kalian di rumah? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, share ke teman-teman sesama pecinta reptil, dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tips perawatan hewan eksotis lainnya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya dengan Mr. Catu, sahabat peliharaan eksotik. Dah. Mr. Catu.